Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, karena kita tahu Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surgawi, Tuhan kami yang kami puji, kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah menuntun kami, menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga kami Tuhan di dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Sampai saat ini kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi, Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami, sehingga kami layak untuk boleh beribadah kepada-Nya Tuhan. Segala puji-pujian kami boleh kami naikkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Urapi kami, baik hamba-Mu yang sebentar akan menjadi liturgos memimpin ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Bapa boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Urapi hamba-hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kami serah kepada-Nya Tuhan, hamba-Mu pendeta Adi, penjaga ya Tuhan. Kalaupun dia masih di perjalanan, biarlah Engkau Tuhan tibakan dengan selamat, supaya kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mulai ibadah ini Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 138 ayat 1, karena kasih-Nya padaku. Yeah.
adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Anak Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah merendahkan dirimu guna memanggil kami datang kepadamu, supaya kami boleh mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Engkau telah menunjukkan jalannya dengan kepatuhan pada Allah sampai kepada mati, supaya kami belajar daripada-Mu. Engkau telah juga menyatakan kasih sayang-Mu terhadap kami orang-orang berdosa di dalam pelayanan dan tuntunan-Mu, ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih. Bukakan dan kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki keinginan untuk selalu memandang kepada anak-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, berilah kami hati yang sederhana, dengan iman yang kuat, supaya kami mampu menghayati kasih-Mu dalam kematian anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang persilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1. Tenanglah kini hari. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita membaca nats firman Tuhan untuk kita di pagi hari yang indah ini, yang terdapat dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan
ke-8. Kita membacanya dengan saling bergantian. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat 2, nanti kita bersama-sama di ayat yang ke-8. Saya akan mulai. Mazmur 31 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur ayat 2, silakan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung baru, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jari yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Ayat 8 kita bersama-sama. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah memiliki sengsaraku, telah memperhatikan kesusahanku aku. Demikianlah firman Tuhan sebagai nas untuk kita di pagi hari yang indah ini. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan firman Allah serta melaksanakannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 2-nya, tenanglah kini hatiku.
Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sepanjang minggu ini salah kepada teman-teman kita, saudara kita. Mungkin kita berdosa bagi keluarga-keluarga kita, terlebih kepada Tuhan kita. Untuk itu kita pohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang menguduskan kita, menyucikan kita, karena firman yang berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adil dan ia akan menguduskan kita, menyucikan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Kita kembali bernyanyi ujian kita keempat. Bukan dengan barang-barang. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang persilakan untuk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 382 ayat 1 dan 2. Ya Yesus terkasih. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, lagunya macet kita ulang lagi dan kita ganti dari Tenanglah Kini Hatiku ayat 1 dan 2 langsung.
Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10 sebagai hukum Tuhan untuk kita pada hari ini. 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Karena cuma 4 ayat, kita akan bersama-sama membacanya. 1 Petrus 2 mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita bersama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu dan suatu batu sanggungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sebagai hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan ini sesuai dengan firman-Nya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1. Ya Tuhan tiap jam. Lalu
Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan iman rasul kita sebagai tanda bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sebentar kita akan mendengarkan kor gabungan. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan warta kita minggu ini. Sebagaimana biasa, ada dua bagian sebagaimana biasa. Yang pertama, berdoa dan program pelayanan.
Kita berdoa untuk bangsa dan negara dan masyarakat bangsa Indonesia yang begitu majemuk ini, supaya Tuhan menjamah, memberikan hikmat bagi setiap warga negara Indonesia yang besar ini. Kita juga berdoa untuk pelaksana pemerintahan di Indonesia ini, mulai Bapak Presiden sampai tingkat RT RW, supaya mereka semuanya menjalankan tugasnya dengan baik seturut dengan tuntunan yang sudah ditetapkan. Kita juga berdoa bagi aparat-aparat kepolisian, tentara, kejaksaan, dan seluruh pelaksana pemerintahan di dalam negara bangsa Indonesia yang besar ini. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, terlebih gereja yang ada di DKI, apalagi gereja kita, Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Ekumene di Rawabaru di tempat ini. Kita juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tiap-tiap gereja, bahkan antar denominasi gereja yang ada di negeri ini, supaya semuanya boleh melaksanakan pelayanannya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk anak sekolah minggu yang ada di gereja kita, supaya mereka semuanya boleh bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam secara jasmani dan dalam keadaan sehat. Kita berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka, supaya mereka tetap kuat, tabah, dan semangat untuk melakukan pengajaran terhadap anak sekolah minggu. Kita berdoa untuk KOR, khusus KOR ya, supaya tetap eksis ya, jangan hanya ditulis tetapi eksis. Kalau tidak ada koordinator, kan ada wakil koordinator yang menggerakkan. Tidak ada wakilnya, ada anggota KOR-nya yang menggerakkan ya, supaya tetap terlaksana di tiap-tiap minggu. Kita juga berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada di jemaat kita di Gereja Presbyterian Indonesia ini. Terlebih kita berdoa untuk keluarga mau masalah ini, keluarga mamaku. Kalau nggak salah di keluarga Tambah, keluarga Tambah agak jauh, mereka tidak datangnya. Kita nanti akan telepon mereka ya, supaya mereka siap ya. Untuk kebaktian rumah tangga ini, pelayannya pengkhotbah Guru Injil Edward Pandiangan, angkat nyanyian Penatua Juni dan Enggolan, dua sahabat saya sendiri. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua program-program pelayanan kita dan semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Baiklah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima firman Tuhan, karena kita tahu Allah kita yang baik akan bersabda melalui hambanya sebentar ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita menyanyi dari pujian kita yang ketujuh, Harap Akan Tuhan. Jiwaku
bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu ya Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Engkau boleh memberkati kami, hati batin pikiran kami, biarlah kami fokus mau untuk mendengarkan firman-Mu, membaca dan juga memahaminya serta melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Biarlah segala gangguan yang turut mengganggu kami Tuhan yang boleh jauhkan, agar biarlah kami juga boleh mampu untuk mengerti maksud daripada firman-Mu yang Kau boleh berikan kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, Tuhan juga sendiri yang memberkati, sehingga biarlah segala sesuatu yang keluar bukanlah melalui karena kekuatan hamba atau kemampuan hamba, melainkan semuanya karena kasih setia dan karunia daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua umat-Mu pada pagi hari ini, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, kita baca dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jika sudah, saya akan bacakan bagi kita. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-7 sampai dengan 14, di bawah perikop rumah Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar, bahkan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom. Pada tempat pertama saya harus minta maaf karena saya terlambat hari ini ya. Biasanya dari Bogor saya jalan itu jam 8 lebih
20 atau paling lambat 8.30. Itu sampai sini masih jam 9.20 atau sekitar setengah 10. Tapi entah kenapa tadi di jalan mungkin begitu, ya cukup ramai daripada biasanya, dan saya tidak menyangka akan selama itu di perjalanan. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf untuk keterlambatan saya hari ini. Biasanya saya sampai lebih cepat sedikit. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Membuka diri dan melakukan kehendak Allah. Membuka diri dan melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu sering mungkin tersesat di jalan. Kalau misalnya kita mau jalan ke sebuah tempat yang baru, itu biasanya kita meraba-raba, entah dari peta atau petunjuk arah yang diberikan oleh orang yang mau kita tuju, atau biasanya itu kalau di WhatsApp sekarang tuh orang pakai namanya share lokasi, berbagi lokasi terkini itu dari WA bisa, atau biasanya orang pakai Google Maps. Google Maps ini juga banyak persoalannya karena cukup banyak orang yang sulit untuk membaca. Saya pernah lihat di tayangan di TikTok, seorang perempuan dan laki-laki itu rencananya mereka mau ke Semarang. Mereka mau ke Semarang, terus di atas motor cowoknya itu, karena dia yang bawa motor, jadi si perempuan yang megang HP, dan dia tanya, kata cowoknya, tulis ke Semarang di Google Maps-nya. Terus kata perempuannya oke. Tahu-tahu mengikuti jalan kiri kanan lurus kiri kanan 800 meter belok kiri, akhirnya mereka tiba di Pemalang, bukan di Semarang. Tiba di Pemalang. Terus kata cowoknya, kan saya bilang Semarang. Ya siapa yang dengar, kan kita pakai helm di atas motor pula kata. Ya mau gimana ya ceritanya. Ya artinya Bapak Ibu, ada banyak kendala yang kita temukan ketika kita mau pergi ke tempat yang baru. Entah salah pengertian dari kalimatnya, entah salah jalannya. Kadang kita kalau pakai Google Maps, jalannya masih lurus, Google Maps sudah teriak 100 meter lagi belok kanan. Belok kanan di mana, orang jalannya lurus doang. Gitu. Sehingga kalau untuk ke tempat yang baru, itu kita tuh biasanya banyak lebih berhati-hati. Entah kita mulai dari kondisi jalannya, entah kita lihat dari kapan kita mau beloknya. Jangan sampai kita mau belok kanan tapi tinggal 20 meter lagi belok kanan kita masih di pojok kiri, kan membahayakan orang lain di belakang. Artinya ada begitu banyak hal yang harus kita perhitungkan ketika kita mau menempuh atau menjalani sebuah jalan yang baru atau tempat tujuan yang baru. Tapi beda hal kalau misalnya kita mau ke rumah kita sendiri. Betul bukannya Bapak Ibu? Siapa di sini yang tidak hafal jalan ke rumahnya sendiri? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya? Nggak ada ya? Semuanya hafal ya jalan ke rumahnya sendiri. Mau lewat belakang, mau lewat samping kiri, samping kanan, lewat depan. Kalau bisa lewat atas juga tetap sampai kan? Pasti sampai kalau rumah kita sendiri. Nah itulah yang ingin Yesus sampaikan kepada kita melalui bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus bilang sendiri bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Lalu Filipus bilang apa di bawahnya? Filipus bilang, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ke rumah tapi tersesat, mau ke rumah sendiri tapi tersesat. Kalau bahasa lucunya itu orang bilang kalau kita mau ke rumah sendiri tersesat itu sama kayak pocong lupa jalan ke kuburan. Katanya begitu. Jalan yang sudah biasa ditempuh ke rumahnya sehari-hari, kita sudah biasa ke rumah malah kita lupa. Nah inilah yang terjadi dengan Filipus, Bapak Ibu Saudara, di mana setiap hari mereka menghabiskan kehidupan mereka dengan Yesus. Filipus juga adalah yang termasuk di dalamnya. Tetapi ketika Yesus bilang bahwa ketika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Filipus ragu-ragu. Filipus seperti merasa ada di jalan baru, bukan di rumahnya sendiri. Filipus ingin untuk Yesus kasih tunjuk, atau Yesus tunjukkan bahwa sosok Bapa itu seperti apa. Padahal yang ingin Yesus jelaskan adalah sosok Bapa dan sosok anak adalah satu. Ketika kita melihat Yesus, maka kita melihat Bapa.
Nah kemudian kalau kita baca lagi di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan bahwa telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian di ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi yang ingin Yesus tekankan adalah Bapak Ibu, tidak usah atau tidak perlu melihat sosok itu. Kalau kita ragu, kalau Filipus waktu itu ragu dengan sosok Yesus sebagai sosok Bapa itu, maka tidak perlu untuk melihat sosoknya, tapi lihatlah pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena segala sesuatu yang Yesus lakukan, semua pekerjaan, semua mujizat yang Yesus lakukan pada waktu itu, semuanya berasal dari Bapa. Semuanya adalah kehendak dari Sang Bapa. Karena pada dasarnya Yesus dan Bapa hakikatnya adalah sama. Nah kemarin saya ditanya sama temannya saya, pertanyaan konyol sebenarnya, konyol tapi ya cukup mengganggu. Katanya seperti ini, kenapa harus Yesus orangnya? Kenapa harus Yesus yang datang untuk menebus umat manusia? Kenapa tidak Matius kan? Kenapa tidak Frederikus? Atau mungkin kenapa tidak Yonatan? Tapi kenapa harus Yesus? Terus saya bilang ke dia bahwa kehendak Tuhan itu kita tidak ada yang tahu. Yesus yang datang untuk selamatkan kita pada waktu dulu. Tetapi sekarang sosok Yesus itu bisa ada pada siapa saja. Kita berkaca kepada cerita perjalanan Yesus pada waktu ia masih hidup sekian ribu tahun yang lalu. Tapi sekarang yang kita lakukan adalah bukan untuk menunggu siapa Yesus selanjutnya, tapi siapa orang yang akan menjalankan kehidupannya sama seperti Yesus, menjadikan teladan Yesus untuk terjadi dalam kehidupan. Yaitu dengan cara, bukan dengan fisik, bukan dengan kelihatan kita harus pakai janggut panjang, kita harus pakai rambut panjang, kita harus tinggi 190, sekitar 190 katanya seperti itu. Kemudian kita harus pakai kasut, kita harus pakai ini, pakai itu, disambut di mana, tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah pekerjaan yang dibuat oleh Yesus. Nah, itu sudah cukup untuk mencerminkan diri kita bahwa tidak perlu kita harus kayak bertanya kenapa harus Yesus. Karena siapapun bisa menjadi Yesus dengan meneladani setiap hal yang sudah dilakukan. Tidak perlu kita berharap terlalu tinggi, melakukan mujizat dan lain-lain, tidak usah. Pekerjaan-pekerjaan sederhana dalam kehidupannya kita, salah satunya adalah membuka diri kita untuk tidak ragu terhadap kekuasaan dari Tuhan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih tetap ragu-ragu seperti Filipus pada bacaan kita kali ini, maka saya pikir bahwa kalau kita masih ragu, bagaimana kita mau untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus itu sendiri? Bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan sederhana, bahkan yang kecil sekalipun dalam kehidupan kita ketika kita meragukan Yesus itu dalam kehidupan kita? Kita mau dulu lihat Yesus ada di sini, kita mau dulu lihat sosok ini, sosok itu, sosok ini, sosok itu, baru kita mau bekerja. Bukan seperti itu iman yang kita punya. Kita tidak perlu untuk berandai-andai bahwa kita adalah 12 rasul yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tidak. Bapak Ibu, saya tanya sekarang, sudah Kristen sejak kapan? Sudah percaya Yesus sejak kapan? Ya sudah Kristen, ya tidak perlu dipertanyakan karena sudah dari kecil. Sudah percaya Yesus sejak kapan? Tidak tahu ya? Sudah percaya Yesus sejak kapan? Sudah menerima Yesus sejak kapan? Sejak mengenal Yesus. Sejak mengenal Yesus. Kalau kata Pak Marpam, sejak mengenal Yesus. Itu kapan Pak? Tepatnya 20 tahun lalu? 15 tahun lalu? Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Jadi setiap perjalanan kehidupan orang-orang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang itu tidak selalu kita mengaku bahwa kita itu mengenal Yesus secara seutuhnya. Sebelum kita melakukan yang namanya kita punya perjumpaan dengan Kristus, dengan setiap perbuatan yang dibuat dalam kehidupannya, kita hayati itu, baru kita bisa memahami tentang Kristus itu sendiri. Baru kita bisa mengenal yang namanya Yesus itu sendiri.
melalui firman juga yang kita baca, melalui kegiatan kita sehari-hari, melalui kita berkomunikasi dengan orang lain. Itulah yang membuat kita mengenali Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kita cukup lama waktunya untuk mengenal Yesus. Pak Marpong dulu sekitar 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang sekitar 7 tahun lalu, ada yang 3 tahun lalu, ada yang mungkin 20 tahun, 25 tahun yang lalu, ada yang mungkin baru kemarin, ada yang mungkin kapan. Dan begitu banyak hal atau begitu banyak range waktu, jarak waktu di antara kita untuk bisa mengenal Yesus itu sendiri. Nah, ketika kita mengenal Yesus, masih adakah keraguan dalam kehidupannya kita? Masih? Tidak. Tidak? Tidak seperti Filipus ya. Filipus mengenal, kalau menurut ceritanya Bapak Ibu Saudara, Filipus itu salah satu murid dari Tuhan Yesus dan dia mengenal Yesus kurang lebih 3 tahun. Jalan bersama dengan Yesus, mengikuti Yesus, khotbah di mana-mana, melakukan mujizat di mana-mana. Itu Filipus itu. Dan Filipus adalah orang yang menyaksikan itu, Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat ke atasnya lagi, itu ada lagi Thomas di atasnya yang bertanya. Artinya ada Filipus, Thomas yang merupakan murid-murid Yesus yang berjalan beriringan dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, masih bertanya seperti itu. Masih ingin melihat sosok Bapa itu seperti apa. Yesus tunjuklah ke sini, Yesus, nanti kami percaya. Nah, maukah kita menjadi Filipus dan Thomas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang tidak membuka diri, mengaku kita mengenal Yesus tapi tidak mau membuka diri untuk mengembangkan iman kita kepada Tuhan, tidak mau membuka diri untuk menerima bahwa Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita, tidak mau membuka diri untuk menerima bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan yang asalnya dari Bapa. Tidak maukah kita melakukan hal itu? Hanya membuka diri untuk menghilangkan keraguan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, setelah kita membuka diri untuk mengenal siapa itu Yesus, untuk memahami tentang seluruh pekerjaannya di muka bumi ini, sewaktu ia masih hidup sampai dengan kita mendapatkan ceritanya sekarang pada Alkitab yang kita baca, hal yang kedua adalah melakukan segala kehendak yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Karena kehendak Yesus adalah kehendak Bapa itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Bapa dan Yesus adalah satu, dan itu hakikatnya adalah sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke ilustrasi awal tadi. Kalau kita ke jalan yang baru, kadang kita suka tersesat. Tapi kalau kita pulang ke rumah kita sendiri, kita tidak akan bisa tersesat. Kecuali rumah baru ya Bapak Ibu. Kecuali rumah baru yang pindahnya jauh gitu ke tempat yang paling pertama kali ke sana mungkin tersesat. Tapi kalau sudah 2, 3 kali, 4 kali dan akhirnya kita meninggal, tinggal di rumah itu, ya pasti kita akan ingat terus jalannya seperti apa. Nah, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan perikopnya saja kita sudah cukup familiar. Perikopnya itu adalah rumah Bapa. Di ayat yang pertama itu dia bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua bagian pertama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dua hal ini kita sudah kuasai, membuka diri dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka rumah Bapa adalah jaminan untuk kita, jaminan kekal untuk kita. Yang dimana kalau kita ke sana walaupun pertama kali, tidak mungkin kita tersesat. Kalau kita ke rumah barunya kita, pertama kali pasti bisa tersesat. Tapi kalau ke rumah Bapa, dengan kita membuka diri dan mau untuk melakukan kehendak yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa tersesat ke sana. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang bersama-sama dengan kita untuk berjalan ke sana. Kita jarang ke rumahnya Dia. Saya kalau ke rumahnya Pak Marpau sendiri pasti bisa tersesat. Tapi kalau saya bersama dengan Pak Marpau, apakah akan tersesat Bapak Ibu? Tidak mungkin kan? Masa Pak Marpong lupa sendiri rumahnya di mana? Atau saya dan Pak Marpong pergi ke rumahnya saya, tidak mungkin juga Pak Marpong akan tersesat. Apalagi saya bonceng. Kan Pak Marpong cuma tinggal duduk, nanti sampai rumah saya suruh turun. Tapi kalau Pak Marpong pergi sendiri, kemungkinan tersesat itu masih ada. Apalagi kalau pakai transportasi umum. Sekarang kalau ke Bogor kita, kalau pakai KRL, berdirinya udah kayak udah kayak ikan pepes lah, mepet-mepet gitu. Nah,
Nah itulah Bapak Ibu yang ini saya berikan atau saya bagikan kepada Bapak Ibu, bahwa setiap kehidupannya kita, dengan kita mengenal Yesus itu sendiri, tentu masih ada keraguan. Pasti, karena kita itu manusia. Tapi ketika kita mau untuk membuka diri kita, dan kita mau untuk menjalankan kehendak Allah di dalam kehidupannya kita, maka dengan kedua hal itu, rumah Bapa adalah janji yang kekal untuk kita, yang mana kita tidak akan tersesat sampai ke sana. Jalannya memang tidak akan mudah. Mengikut Yesus adalah jalan yang tidak akan mudah. Membuka diri itu jalan yang tidak mudah. Dan apalagi mengikuti kehendak Tuhan itu juga sebuah hal yang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan. Tapi ketika kita melihat ke depan, untuk melihat apa yang akan kita dapatkan di depan itu, maka saya yakin dan percaya ketika kita mengimani itu dengan sungguh, maka semua jalan yang susah itu, semua jalan yang sulit itu mampu untuk kita lewati. Orang bilang walaupun tergopoh-gopoh, tapi tetap saya mau jalani. Sama seperti Yesus yang menjalani pengorbanannya di atas kayu salib dengan begitu tergopoh-gopohnya untuk kita, hanya untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak, untuk para pemuda, untuk semua orang. Jadi kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Kiranya firman ini boleh terus menjadi pembimbing penuntun dalam kehidupannya kita, untuk kita mau terus membuka diri dan melakukan kehendak Yesus, sehingga keraguan kita tidak ada dan kita boleh bersama-sama dengan Yesus menuju rumah Bapa yang kekal. Amin. Kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami mau untuk membuka diri kami, melakukan kehendak Tuhan bagi kami, agar setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami merupakan pekerjaan-pekerjaan yang kami teladani daripada-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan yang baik adanya akan membuat kami menjadi umat-Mu yang setia. Dan dengan kesetiaan itu ya Tuhan, kami juga yakin dan percaya bahwa rumah Bapa yang kekal adalah janji yang kekal juga bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mereka boleh memberkati kami, membimbing kami sehingga kami mampu untuk terus menjadi umat-Mu yang terus membuka diri, melakukan pelayanan kami dan juga melakukan segala kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa para Bapa di surga. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan himne jemaat nomor 292, Tabuh Gendang, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Petugas kolektan dipersilakan. Yang
Kita berdoa. Berdiri Ibu Bapak yang saya kasihi. Kita berdoa. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kerinduan hamba-Mu Tuhan, dengan kerendahan hatiku, hamba-Mu datang menghampiri-Mu Bapa. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tak satu pun mampu akan kami balaskan kepadamu Tuhan. Terlalu banyak Tuhan, terlalu dalam Tuhan. Kadangkala kami Tuhan mengabaikan semua cinta dan kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami. Seolah-olah kami dapat mengatakan kami hidup karena kekuatan kami, kegagahan kami, kebolehan kami. Dengan hati yang tersimpu Tuhan, kami datang menghampiri-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami Tuhan Yesus yang baik. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, yang kami kenal dalam iman kepercayaan kami, yang kami sapa menjadi Bapa yang baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli akan kehidupan kami. Cinta-Mu tak terbatas, tak terukur, tak terhitung. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami mampu menjawab bahwa kami hidup adalah karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu meletakkan Tuhan dalam doa, permohonan, doa syafaat, apapun yang menjadi Tuhan perjalanan dalam hidup kami, khususnya dalam gereja-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu hanya dapat meletakkannya kepada tangan kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan untuk melihara, menuntun, membimbing, meninjau, melihat semua Tuhan apa yang terjadi di muka bumi ini, khususnya pada gereja-Mu Bapa. Hamba-Mu membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kedatangan hamba-Mu, membawa keping-keping doa yang hancur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak. Sering kami meninggalkan Engkau, melupakan Engkau, hanya sekedar datang ke gereja, hanya mengangkat pujian semata. Habis itu selesailah kehidupan kami. Kami tidak ada Tuhan hubungan karib dengan-Mu, sibuk dan disibukkan. Bapa yang baik, jadikan pintu mata hati kami. Perkenankan kami mengenal-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Janganlah kami hidup meraba-raba siapa Yesus itu. Hamba-Mu baru saja Tuhan berkomandan dengan firman-Mu, memperkenalkan Yesus, pribadi Yesus yang sesungguhnya, yang mati untuk kami, menderita untuk kami, lahir untuk kami, naik ke sorga, menyediakan tempat hanya untuk kami. Terlalu besar Tuhan. Apapun kegiatan dalam gereja-Mu ini, sekolah minggu anak-anak kami yang tercinta, guru sekolah minggu, Bapa, kuletakkan dalam tangan-Mu. Tak terbatas Kau untuk bekerja, tak terbatas Engkau untuk memberkati. Melihat proyek-Mu ini Tuhan, tak terbatas Kau untuk melangkah. Kami manusia terbatas, bahkan hamba-Mu ini Tuhan.
Tapi dalam doa, ku angkat, ku taruhkan dalam cinta dan kasih-Mu Tuhan. Semua Tuhan anak sekolah minggu yang ada di sini, bahkan guru sekolah minggu, berikan kekuatan Tuhan untuk mendidik anak-anak kami. Karena Engkau udah berkata, semakin hari semakin jahat. Siapakah pengharapan anak-anak kami nantinya kan Tuhan, dikala dewasa, dikala perjalanan hidup ini masih panjang Tuhan, harapan yang pasti tinggal dalam firman-Mu. Pakai guru sekolah minggu ke situ Tuhan. Bahkan Bapak, di mana Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Lasmian Nenggolan, Kau sungguh mengetahuinya, mengenali Tuhan. Banyak perkara Tuhan yang dia kerjakan, dia lalui. Kalau tanpa kekuatan-Mu Tuhan, pasti Ibu Gembala kami ini jatuh. Tapi karena Engkau berbuat ya Tuhan, kekuatan menuntun tangannya sepanjang hari Bapa, masih kuat ekstra Tuhan hamba-Mu ini. Seorang wanita berjalan dan berjalan, naik turun, kiri kanan mundur lagi, bahkan terjepit di jalan itu karena lelah letih. Tapi dia hanya berseru, Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan berikan kemampuan bagiku. Tuhan, kekuatan-Mu adalah menyatakan bahwa Engkau mengasihi Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan semua anaknya yang Kau titipkan bagi inang Ibu Gembala kami Bapak, hamba-Mu hanya dapat meletakkannya kepada-Mu. Dan doa permohonanku ini tentu ku percayakan bahwa Yesus sanggup bekerja dan berkarya. Dan keluarga semuanya Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan yang bekerja di ladang-Mu, sering Kau menangis melihat sifat kami Tuhan. Sering Kau menangis Bapa. Di gereja kami bekerja, di ladang-Mu kami bekerja. Kadang kala keluar dari gereja ini Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni. Mulut kami berkata-kata, susah untuk kami jaga. Hati kami tentang firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan menjadi tempat firman-Mu, susah kami praktekkan setiap hari. Siapakah kami ini Tuhan? Orang berdosa dan berdosa dan berdosa. Namun Engkau baik, Bapa yang mengerti, yang kami sapa Bapa yang peduli, Bapa yang memperhatikan, yang tidak pernah berhenti kasihnya kepada kami. Selalu membuka tangannya, selalu mengajak kami, membawa kami, pulang anakku, Bapa rindu bertemu, pulang anakku, Bapa sayang bagimu. Cinta dan sayang-Mu Tuhan membuat kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tinggallah Tuhan firman-Mu dalam roh hati kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang taat, yang setia, yang memang sungguh-sungguh Tuhan mengasihi-Mu tanpa melihat kiri kanan, bekerja mengasihi-Mu dengan hati yang sesungguhnya Tuhan. Jadikan itu bagi kami Tuhan, tanpa melihat embel-embel. Jadikan itu Tuhan, hati yang sungguh mengasihi-Mu, yang mau taat dan setia mencari wajah-Mu, bekerja di ladang-Mu. Jadikan itu Tuhan bagi kami hamba-hamba-Mu khususnya. Jadikan itu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Perkenankan hamba-Mu ini Tuhan. Ini aku Tuhan utus aku mengenal Tuhan, melihat ke belakang. Jika Tuhan hamba-Mu ini, di mana Ibu Pendeta Lasmian Nenggolan, membawa hamba-Mu lebih lagi Tuhan, mengenal cinta dan kasih-Mu. Engkau berkarya lewat hamba-Mu Lasmian Tuhan, dan membawa menuntun hamba-Mu ini lebih naik lagi. Bapa, dengan kerendahan hatiku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga Tuhan hamba-Mu ini membawa dengan doa, dengan hati yang rendah, Republik Indonesia, negara dan bangsa kami ini Tuhan. Banyak yang terjadi Tuhan di muka bumi ini Tuhan, dengan perbedaan suku,
suku, ras, dan agama, sehingga banyak kecekcokan Tuhan. Namun jika kami jika hamba-Mu datang menghampirimu Tuhan, kami letak ke dalam tangan-Mu, perbedaan itu menjadi indah Tuhan, karena Engkau memberikan takut akan Tuhan, dan keindahan perbedaan menjadi indah Tuhan jika Tuhan membuat sinar terang di sana. Terima kasih Bapa. Bahkan kepemimpinan kami Tuhan, mulai dari tertinggi dan terbawah, di mana Tuhan mengamanahkan kepada Presiden kami Bapak Joko Widodo. Engkau tidak salah pilih Tuhan, membuat itu pemimpin Indonesia. Walaupun banyak ejekan dan hinaan, namun dia lanjut berjalan terus, dan nampak semua Tuhan, di mana Tuhan berkarya bagi pemimpin kami Bapak Jokowi. Berikan kemampuan Tuhan, kekuatan, bahkan biarkan Tuhan di wajahnya ada cermin sinar yang terang. Di mana dia melangkah, di situ ada Yesus, di situ ada tatapan sinar terang Bapa, sehingga Indonesia merdeka, Indonesia beretika, Indonesia sopan dan santun, ramah dan tamah, dan berdamai Tuhan. Terima kasih Bapa. Penghujung doa hamba-Mu ini Tuhan, kami semua yang ada di sini, anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini hadir dan duduk memuji, mengangkat pujian, guna hormat ke hadapan-Mu dan mendengarkan tata-Mu. Demikian kami pulang nanti Tuhan, pasti Tuhan udah isi dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan perlengkapi kami semua Tuhan. Tuhan, kami pulang nanti membawa bahan yang baru, bahan yang terlalu indah, yaitu firman-Mu yang menjadi panduan hidup kami Tuhan, kekuatan kami Tuhan, sehingga kami mengenal Yesus yang sesungguh-sungguhnya lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami dengan cinta dan kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima doa hamba-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan Kini Jumat nomor 438, Apapun Juga Menimpamu, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Mama
kita menyambut hadirat Tuhan dalam penghujung ibadah ini. Tadi dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita datang ke gereja ini meminta sesuatu yang perlu untuk hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita minta, maka Yesus akan melakukannya bagi kita. Amin. Saudara, saat ini gereja HKBP Pondok Kelapa sedang bergejolak dan di sana ada penutupan karena sudah sering kita doakan persekongkolan antara orang dalam dengan warga. Warga yang ada di sana ada anggota DPR RI dan mempunyai kekuatan, dan sekarang semua portal ditutup. Tapi saya tadi ke sana, tenang aja, lakukan untuk Tuhan. Nanti kalau ada sesuatu, jawab dengan tenang. Nanti kami dari Rawabadu berdoa untuk gereja ini. Dan juga pada hari Kamis malam kami sudah berdoa. Kami doakan Bapak Edi Pardede, itu Bapak kita, pembangun gereja di tempat ini, supaya dipakai Tuhan untuk menolong gereja itu. Nah, itu kita sudah sampaikan, dan tadi pagi saya sudah katakan kepada Bapak, hari Kamis sudah kami naikkan namamu kepada Tuhan supaya kamu sanggup nanti untuk bekerja di sana. Nah, karena firman yang mengatakan kalau kita katakan meminta kepada Tuhan dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Nah, gereja itu berjalan dengan baik, Yesus yang melakukannya, bukan Edi Pardede ya. Yesus yang melakukannya, yang dipakai menjadi perpanjangan tangannya untuk menjadikan gereja itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan Rawabadu tetap berdoa ya. Ini doa kita yang pertama dalam doa syafaat ini. Kemudian saya meminta supaya kita bersatu iman mendoakan Edaku yang sedang terbaring di rumah sakit, ruang ICU, rumah sakit primer Jakarta Timur, sudah hampir 60 hari ya, masih tetap dalam keadaan belum bisa dibawa pulang. Sebenarnya dokter sudah hands up, sudah angkat tangan supaya dibawa pulang, tetapi kita masih tetap berjuang supaya pulang ke rumah, supaya bersama-sama dengan anaknya yang masih kecil, itu Rebecca dan Yosef. Saya mohon dengan sangat, dengan iman kita bersatu, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan. Nah, untuk itu kita nyanyikan satu lagu yang berkata, tak tersembunyi kuasa Allah. Sembunyi
bagi orang yang percaya. Engkau hadir bagi orang yang percaya. Engkau melakukan bagi orang yang meminta. Tuhan, kami ada di Rawabadu, jemaat yang kecil di mata manusia, tapi kami tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Bapa, kami mempunyai beban yang sangat berat. Tuhan, gereja HKBP Pondok Kelapa, umatnya adalah milik Tuhan. Gereja itu adalah milik Tuhan. Setelah berjalan dengan baik Tuhan, dan bertahun sudah dilakukan untuk ibadah Tuhan, tapi iblis tidak pernah diam. Iblis bergejolak Tuhan untuk tetap memberhentikan peribadatan di sana. Bahkan pada hari ini semua portal ditutup, tidak bisa orang masuk. Tetapi Tuhan, dengan kekuatan-Mu, dengan kekuatan dari Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, Engkau mampu untuk bekerja dan jemaat-Mu masuk beribadah pada saat ini. Tuhan, siapapun yang bersekongkol di sana, dari anggota jemaat bersekongkol dengan warga di sana Tuhan, untuk menunjukkan harga dirinya Bapa, sebab dia merasa terpojok dan merasa tidak berarti, karena bukan dia yang memenangkan gereja itu. Tuhan, ini adalah sifat iblis, sifat Lucifer yang ada dalam warga itu Bapa, dan juga terlebih di dalam anggota jemaat itu Bapa. Dari tempat ini Bapa, warga yang bersekongkol dengan anggota jemaat, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang berkuasa di sana, sebab Yesus yang menerima kuasa di bumi dan di sorga. Oleh sebab itu Bapa, kalau gereja itu sudah Tuhan buka, siapapun tidak dapat yang menutup, karena kuasa Allah tidak terbatas. Kami percaya Engkau memakai Bapak Edi Pardede sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk melakukan pembebasan, pelayanan, memuji, memuliakan nama Tuhan di sana, dan mereka merdeka untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar. Kami berdoa juga Bapak bagi sintuan atau pendeta Bapak Menalu juga mampu dengan tenang pada saat ini, bahkan semua jemaat mampu dengan tenang dan penuh hikmat dan urapan dari Tuhan, supaya mereka Tuhan mampu mengatasi masalahnya. Kalaupun kami ada gereja Presbyterian ada di sana, Tuhan yang memilih dan Tuhan yang memanggil kami ke sana, jauhkan kami Tuhan dari kehebatan pribadi, tetapi Tuhan yang hebat untuk memanggil jemaat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu di sana. Terpujilah Engkau Bapa yang terus membina dan membuka gereja itu, yang tidak mengizinkan siapapun menutup gereja itu dalam melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Eda hamba-Mu ya Bapa. Berulang-ulang Tuhan, kami tidak pernah bosan. Kami selalu datang mengetuk pintu hati Tuhan, supaya Tuhan mampir di ruangan itu. Jamah tubuhnya Bapa, jamah sarafnya, jamah seluruh organ tubuhnya. Sembuhkan dia Tuhan, sebab Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Berbelas kasihlah Engkau Tuhan kepada Arta Purnama Manurung ini ya Bapa. Jika dia mempunyai kesalahan, ampuni ya Tuhan. Jika kami Tuhan mempunyai kesalahan, ampuni kami semuanya Bapa. Jika kami Tuhan kurang layak hadir di hadapan-Mu, layakkan kami Tuhan untuk memohon kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau lihatlah Rebeka Yosef yang masih kecil, yang membutuhkan kasih sayang ibunya Bapa, yang membutuhkan kasih sayang bundanya Bapa, dan ingin bersama-sama menikmati kebahagiaan rumah tangga, menikmati kebahagiaan keluarga Tuhan atas pimpinan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, lihatlah hati kami, lihatlah hati kami yang menangis terus kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Tuhan yang melakukannya, sebab Tuhan yang sanggup untuk ini. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukannya, dan Engkau lakukan kepada
Eda hamba-Mu, kepada Ibu kekasih kami Dr. Arta Purnama Manurung ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Dengarkanlah ya Tuhan, sebab kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, lanjutkanlah kehidupanmu, dan tetaplah ingat bahwa Yesus adalah pembimbingmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. Shalom semuanya, atas pimpinan Tuhan ibadah berjalan dengan baik. Pulanglah, lanjutkanlah kehidupanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Kami siapkan makanan sederhana untuk kita di ruang aula. Silakan.